Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini kembali kita lanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai di halaman 260, bab ke-34. Bab 34, al-wasiyatu bin nisa'i. Bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Ya, wasiat berbuat baik pada kaum wanita. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nisa'i khaira. Rasulullah SAW berwasiat pada kita semua bin nisa'i khaira, agar kita selalu berbuat baik kepada perempuan yang bentuknya adalah wadzalika birrifqi bihinna wal ihsani ilaihinna litadaifihinna wa ihtiyajihinna liman yaqumu bi amrihinna. Ya, dengan selalu berlemah lembut pada mereka dan selalu berbuat baik kepada mereka, karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, ya, dan mudah bengkok, ya. Karena itu perlu kita berbuat baik, membimbing mereka, apalagi ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu aksar ahlaha an-nisa, qumtu ala babin nari, saya berdiri di depan pintu neraka dan saya lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Ya, adalah wanita. Tetapi di surga juga paling banyak wanita, Pak. Ya. Subhanallah. Di neraka paling banyak wanita, pun demikian di surga paling banyak wanita. Ya. Alasan yang pertama adalah karena jumlah wanita itu lebih banyak. Ya, itu di neraka. Jumlah wanita lebih banyak. Ya. Adapun di surga, ya, kenapa wanita paling banyak? Karena satu, kalau mereka masuk surga, ya, jadi istri kita di surga. Ditambah lagi, setiap orang laki-laki di surga istrinya tidak satu. Ya, istrinya tidak satu. Jadi kalau ada misalkan 10 laki-laki yang masuk surga, berarti ada 20 perempuan bersamanya kurang lebih. Itu manusia biasa. Lain dengan mujahid. Mujahid lebih dari itu. Jadi satu sisi perempuan, ya,
mungkin menjadi khawatir karena kebanyakan penghuni neraka adalah mereka, tapi pada sisi yang lain juga mereka bergembira sebab kebanyakan penghuni surga juga adalah wanita, yang insya Allah wanita itu tentu pertama ibu kita, ya, kemudian istri kita, anak perempuan dan saudara perempuan kita. Seperti biasa, pengarang kitab mendatangkan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama pada surah An-Nisa ayat 19, Allah katakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarahlah kalian, ay muamalah, berinteraksilah kalian dengan mereka, yakni para perempuan itu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Makna ayat ini kalau kita baca dalam tafsir para ulama, ya, baik tafsir Mukatsir, tafsir As-Sa'di, hingga nanti tafsir Al-Qurtubi, ya, berbuat baik kepada perempuan, yakni yang pertama adalah bitatwibi aqwal, ya, bitatwibi aqwal, yakni selalu mengucapkan ucapan yang baik kepada mereka, ya. Yang pertama maknanya tatwib aqwal, selalu menjaga ucapan pada perempuan, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para istrinya, semua istrinya, mereka mengaku bahwa saya adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. 11 istri Rasul bercerita, saya istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah tidak pernah marah kepada mereka. Rasulullah tidak pernah melaknat mereka. Ya, bahkan sampai kepada Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang dimasak oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang pertama adalah tibul kalam, ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik. Sampai nanti kepada panggilan. Misalkan saja Rasulullah SAW sangat jarang memanggil Aisyah radhiyallahu anha kecuali disertakan di belakangnya nama bapaknya. Ya, wahai Aisyah putri Abu Bakar, wahai Khumairah, ya. Jadi Rasulullah memanggil ibu kita Aisyah dengan panggilan kehormatan, ya, dengan menyebutkan nama bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian juga dengan istri-istri yang lainnya, ya. Jadi sampai kepada memanggil, ya, memanggil nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, makna dari wa ashiruhunna bil ma'ruf, tahsin af'al. Setelah kita memperbaiki ucapan kita kepada mereka, ya, yang berikutnya adalah tahsinu af'al, yakni memperbaiki perkataan perbuatan-perbuatan kepada mereka. Ya. Termasuk di dalamnya makna ayat ini, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, berbuat baik kepada perempuan itu adalah dengan zina. Zina itu berhias. Saya, kata Ibnu Abbas, senang berhias untuk istri saya. Sebagaimana saya senang jika istri saya berhias untuk saya. Yang ini barangkali karena mentang-mentang kita sudah punya istri, jarang kita menjaga penampilan. Ya, udah punya istri ini, buat apa lagi? Dan buat apa lagi? Ya, Ibnu Abbas senang dandan, tazyin namanya, berhias. Selalu berpenampilan indah Ibnu Abbas untuk istrinya.
Ya, bukan tebar pesona untuk perempuan yang lain. Ya. Pun demikian perempuan, ya. Kenapa saya senang berhias untuk istri saya? Karena saya juga senang ketika istri saya berhias untuk saya. Dia juga tidak akan tebar pesona kepada buaya-buaya yang ada di luar. Ya, kalau tidak disambar. Akhirnya apa yang terjadi? Kadang-kadang ada perempuan yang tidak memperhatikan penampilannya kepada suami. Ya, mohon maaf, bau badan, ya, mulut bau, ya, di rumah bajunya ya tidak terjaga. Tapi giliran keluar, ya, di giliran keluar diambil pakaian-pakaian yang indah. Itu sebenarnya tidak boleh. Ya, hendaklah pasangan suami senang berhias untuk istrinya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau keluar rumah, sebelum beliau masuk rumah, apa yang beliau kerjakan? Beliau bersiwak. Ya, sebelum Rasulullah menjumpai istrinya, terlebih dahulu beliau bersiwak. Kenapa? Dia akan bercengkrama dengan istrinya, dia tidak mau mulutnya bau. Ya, Rasulullah tidak mau mulutnya bau dicium oleh istrinya. Ya. Karena itu suami harus berpenampilan indah. Ya, selalu wangi. Ya, harus parfum harus selalu siap. Ya, jangan kemudian istri disium bau ketek. Ya, ini Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu diceritakan bagaimana rambutnya selalu rapi, ya. Bagaimana mulut Rasulullah itu selalu wangi. Ini diantara makna ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Sampai kepada makna ayat ini diceritakan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya. Termasuk bermuamalah baik dengan istri, yakni seorang suami bersabar dengan kekurangan-kekurangan istrinya. Ya. Tidak gampang mengungkapkan kata cerai. Ya, tidak mudah mengungkapkan kata cerai. Seandainya saya tahu dari dulu, gak mungkin saya milih kamu, tidak boleh. Ya, diceritakan Pak dalam tafsir Qurtubi berkaitan dengan ayat ini. Dulu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ada seorang ulama besar. Ya, ini kisah nyata Pak, dikutip oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya surah An-Nisa ini. Ada ulama besar yang muridnya banyak, pengagumnya banyak. Ya, kalau dia sudah ngajar itu banyak yang mendengarkan ceramah. Banyak sekali muridnya dan kagum, hormat kepada ulama ini. Tapi di rumah dia mendapatkan perlakuan tidak baik dari istrinya. Istrinya kurang ajar kepadanya. Ya, ini kisah nyata. Sikap istri kepada suaminya ulama ini diketahui oleh murid-muridnya. Apa kata muridnya? Wahai Syekh, kenapa engkau tidak ceraikan istrimu? Terlalu banyak perempuan-perempuan yang ingin menjadi istri engkau, wahai Syekh. Ya. Engkau lepas ceraikan istrimu, akan sangat mudah engkau mendapatkan jauh lebih baik, ya, dari yang ada sekarang. Ya. Apa kata ulama ini, Pak? Ya. Saya tidak mau melepasnya. Saya tidak mau mencerainya karena bisa jadi dia dikirim oleh Allah untukku dan begitulah cara Allah memaafkan dosa-dosa. Ya. Aku bersabar atas sikapnya terhadapku. Barangkali begitulah cara Allah membersihkan
dosa-dosaku. Ya, artinya apa? Seorang pasangan suami terhadap istrinya harus bersabar atas sikap tidak baik seorang suami istri sambil terus dia bina, sambil terus dia didik, ya diarahkan. Tidak boleh dibiarkan nanti malah ya patah. Tapi kalau dipaksa bisa-bisa dia bengkok. Ya, ini kisah nyata. Ya, subhanallah. Bukan manusia biasa. Ulama, muridnya banyak. Dan dia tidak mau menceraikan istrinya. Ya, subhanallah. Ayat yang berikutnya. Surah An-Nisa. Ayat 129. Allah katakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Ini ayat yang dijadikan oleh para penentang poligami. Dan ayat ini menjadi dalil bagi para perempuan yang mereka melarang suaminya poligami. Ini ayat tentang poligami. Allah katakan apa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu wahai suami tidak akan pernah berlaku adil terhadap istri-istrimu. Walau harastum, meskipun engkau apa? Bersungguh-sungguh. Meskipun engkau bersemangat untuk berlaku adil, kamu tidak akan pernah berlaku adil. Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil. Nah, justru ayat ini menjadi dalil adanya poligami. Ya. Ayat ini menjadi dalil adanya poligami. Allah katakan apa? Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istrimu. Berarti dasar pernikahan itu poligami. Ya, itu dasarnya. Itu asalnya. Tapi kalau tidak mampu, cukup satu. Ya, cukup satu. Nah, bagaimana memahami ayat ini? Kita baca dalam tafsir, di antaranya tafsir Mukatsir. Laki-laki yang idealnya ya itu punya istri lebih dari satu, itu bicara ideal. Tapi kalau penakut cukup satu. Ya, ideal laki-laki itu istrinya lebih dari satu. Nah, kalau dia tidak adil, cukup satu. Nah, ketika istrinya sudah lebih dari satu, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal cinta. Kita tidak akan pernah berlaku adil. Ini ilmu yang saya pelajari, bukan praktek. Karena saya bukan praktisi. Ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang yang punya istri lebih dari satu tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal cinta, dalam hal perasaan. Selalu ada yang lebih. Itu kata Ibnu Katsir. Ya, boleh tidak kita tanya kepada praktisi? Ya, betul Pak ya? Betul ya? Pasti ada yang lebih dicintai. Ini konsep Quran. Pasti ada yang lebih dicintai. Apakah yang dicintai itu istri pertama lebih dicintai atau yang lebih dicintai istri kedua? Ini konsep Quran. Ilmu yang saya pelajari, bukan pengalaman. Ya, mudah-mudahan yang muda-muda berpengalaman. Ya, amin. Ya, justru yang amin yang tua tuh. Aduh, tua masih pengen tuh. Ya, tapi dalam hal nafkah wajib adil. Ya, dalam hal perasaan, dalam hal cinta tidak akan pernah laki-laki berlaku adil sampai Rasulullah SAW. Sampai Rasul SAW. Ya, makanya Khadijah wafat selalu diceritakan kehebatan Khadijah di dekat istrinya.
Ya, kata Ibunda Aisyah, kenapa sih selalu diceritakan Khadijah? Kan dia sudah meninggal. Kan ada saya. Ya, kenapa masih terus diceritakan? Apa kata Nabi? Dia itu memberikan apa yang tidak kalian berikan. Apa? Dengan Khadijah saya punya anak. Dengan Aisyah nggak ada. Ya, dia itu di saat orang tidak mau mendukung dakwah, dia mendukung dakwahku dengan hartanya. Itulah Khadijah. Sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya istri-istri yang lain protes hingga turun firman Allah surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ayat itu turun karena istri-istri Rasulullah membuat konspirasi, membuat kesepakatan. Kapan Rasul masuk ke rumah kita, katakan mulut Rasulullah itu bau karena beliau makan sejenis buah yang itu bau. Ya, kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka cemburu, iri kepada Aisyah yang mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Dia adalah putri sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oh, kata Nabi, saya tidak makan buah itu. Saya habis minum madu. Maka mulai hari ini madu saya haramkan. Saya tidak akan pernah minum madu lagi. Ya. Madu itu ada dua, Pak. Kalau madu asli dibawa ke rumah marah istri. Itu madu asli. Ya. Ini Allahu Akbar kayak punya istri aja nih. Jangan nyebut pacar. Subhanallah. Saya mulai hari ini tidak akan minum madu. Saya haramkan. Ya. Jangan-jangan saya harus minum madu mulu saya bau. Maka turun firman Allah, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk menyenangkan, membahagiakan istrimu? Ya, dalam hal cinta tidak mungkin laki-laki bisa berlaku adil. Pasti ada yang lebih. Konsep Quran. Tapi dalam hal nafkah wajib adil. Ya. Nah, konsep adil itu tidak selalunya sama. Ya. Dengan istri pertama anaknya 6. Dengan istri kedua anaknya baru SD, baru TK, tentu pemberian nafkah tidak sama. Ya, maka konsep adil itu bukan sama. Tapi wad'u syai'in fi mahallih. Adil itu bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ya. Tapi ketika dalam hal hadiah yang sifatnya besar harus adil. Ya, harus adil. Misalkan ada seorang laki-laki punya istri 2 dan dua-duanya punya anak. Dari 2 istri punya anak. Lalu dia ingin menghibahkan hartanya. Dia punya harta, maka dia kasih harta rumah kepada anak istri pertama. Ya. Tapi tidak diberikan kepada anak istri kedua, tidak boleh. Itu dalam hal hibah. Rasulullah marah kepada seorang sahabat, kalau saya tidak keliru dalam kitab Adabul Mufrad, ya, sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia punya 2 anak, ya, atau dia punya berapa anak yang dia memberikan hadiah yang nilainya besar kepada salah seorang anaknya. Kata Nabi,
Kamu punya anak yang lain nggak? Iya, saya punya anak yang lain. Kamu kasih nggak sejenis dengan dia? Tidak. Saya tidak kasih. Saya kasih hanya untuk anak saya yang satu ini. Kata Rasulullah, saya tidak mau menjadi saksi. Kamu mau nggak anak yang kedua itu juga berbakti kepadamu? Saya mau ya Rasul. Kalau kamu mau anakmu berbakti kepadamu, semuanya berikan dia hal yang sama seperti apa yang kamu berikan kepada anak yang ini. Ya, itu dalam hal yang sifatnya hibah. Tapi yang sifatnya nafkah bisa beda. Ya. Yang satu dikasih rumah, yang anak yang satunya juga harus dikasih rumah. Itu dalam hal sifatnya hibah. Tapi dalam hal nafkah tidak tentu sama. Ya, yang satu udah kuliah. Ya, satu sudah kuliah. Ya tentu akan diberikan dengan nilai yang lebih dibanding dengan anak dari istri kedua yang masih SD. Ya, wajib adil dalam hal nafkah. Tapi tidak akan pernah bisa adil dalam hal cinta dan perasaan. Tidak akan pernah bisa. Sehingga tidak itu menjadi syarat, bukan itu syaratnya poligami, tapi menjadi syarat poligami harus adil dalam hal nafkah. Termasuk adil dalam hal pembagian malam. Pembagian malam. Ya, mentang-mentang istri muda 6 malam di rumahnya. Istri tua satu malam. Ini enggak adil. Ya, tidak adil. Harus adil dalam hal pembagian malam. Sampai kepada apa? Dalam hal bepergian. Rasulullah ketika perang beliau gilir istrinya. Ya, perang ini dengan siapa? Ya, nanti satu peperangan dengan Ummu Salamah. Ya, maka ada kisah namanya Sulhu Hudaybiyah. Ya, yang Rasulullah sangat kecewa karena ketika mereka berangkat ke Mekah, karena rindu mereka kepada Mekah luar biasa, ya, tiba-tiba mereka dicegat, tidak jadi datang ke kota Mekah. Ya, para sahabat kecewa. Itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Nanti bisa dilihat. Rasulullah suruh para sahabat, kita potong hewan kurban kita. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Karena para sahabat kecewa. Maka Ummu Salamah berkata kepada Nabi, istri Rasulullah SAW, ya, wahai Rasul, engkau potong saja sendiri. Kau potong. Akhirnya dia boleh sembelih. Ya, beliau sembelih 70 hewan kurbannya, ya, lalu 30-nya dipotong oleh Ali bin Abu Thalib. Ya, ini giliran Ummu Salamah yang dibawa perang. Dalam perang Tabuk, giliran ibu kita Aisyah yang dibawa perang. Sehingga ada peristiwa namanya, ya, kisah seorang sahabat yang tidak ditegur oleh Nabi kurang lebih 40 hari. Ya, tidak ditegur oleh Nabi dalam 30 hari, termasuk kisah ada namanya hadisul ifki, di mana Aisyah diceritakan dituduh berzina, dituduh selingkuh. Dalam hal bepergian, Rasulullah menggilir istrinya. Ya, jangan mentang-mentang istri muda mau berpergian dia terus yang dibawa, tidak boleh, harus digilir. Ini sekali lagi ilmu, belum sampai kepada praktek, ya, belum sampai pada praktek. Ya, siapa tahu ada yang ingin, ya. Ini kan sebenarnya bunga-bunga pengen ini kan, bunga-bunga pengen, cuma istrinya lebih hebat dari mereka ini, ya. Jadi ini konsep Quran, ya, konsep Quran. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, bagaimana Islam itu sangat menghormati, ya, posisi atau manzilah seorang perempuan. Ya, kita masuk pada hadis. Sebelum masuk
kita baca hadis, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Iya. Pengalaman ya. Nah, itu nggak ada, itu perbandingan antara langit dan sumur. Nikah itu ibadah paling enak. Ya, nikah itu ibadah paling paling enak. Antum kalau nikah pasti nyesal. Kenapa nggak dari dulu nikahnya? Ya, marah kucing besar pahalanya kalau ikhlas, tapi menikah jauh lebih mulia. Ya, kata Rasulullah, tidaklah seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, maka setiap suapnya itu pahala. Ya, bukan berarti istri harus banyak makan. Ya, nah semakin banyak yang diberi makan, semakin banyak pahalanya. Kalau yang diberi makan cuma satu, ya itu aja pahalanya. Tapi kalau yang diberi makan dua, besar pahalanya. Ya, tidak ada bandingannya merawat kucing dengan istri, nggak ada bandingannya itu. Ya, demikian. Cepatlah nikah biar tahu rasanya. Ya, ada yang lain silakan. Gimana Pak? Gimana? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita ini menganut undang-undang negara. Ya, menganut undang-undang negara. Ketika terjadi pernikahan dengan jalur sirri, nikah sirri dalam Islam sah. Asal yang dimaksud dengan sirri itu tidak lapor KUA, tapi perempuannya ada, walinya ada, maharnya ada, saksinya ada. Itu yang disebut oleh orang kita nikah sir, tapi tidak dilaporkan ke KUA. Itu yang rugi perempuan. Rugi perempuan. Apa ruginya? Satu, anaknya tidak diaku oleh negara. Ya, karena menjadi syarat pencatatan akte lahir harus ada buku nikah. Satu. Yang kedua, anaknya oleh negara ketika ada masalah tidak berhak mendapatkan harta waris. Maka hukum negara kita ini wajib dihormati. Ya, secara hukum Islam udah sah dia. Tapi nanti ada tuntutan, dia minta harta waris, tidak dapat dia. Ya, tidak dapat kalau jalur negara. Tapi jalur Islam sah selama ada saksi dan disyariatkan untuk walimah walaupun kecil-kecilan. Ya, kata Nabi, aulim walau bisyatin. Adakan walimah pernikahan walaupun memotong satu kambing. Ya, kalau tidak kambing, motong ayam, undang tetangga agar tidak menjadi fitnah. Ya, kok dia masuk ke rumah janda? Ya, karena dia orang tidak tahu ternyata janda itu sudah dia nikahi. Makanya dimaklumatkan dengan walimah. Ya, dimaklumatkan dengan walimah. Tapi tidak menjadi syarat izin kepada istri pertama, tetapi akan lebih sangat mulia kalau dia izin ke istri pertama. Tapi kata teman saya, mendingan izin atau minta maaf. Ya, ini lagi-lagi ilmu, pengalaman kita nggak tahu. Kalau izin belum tentu dapat izin, tapi akhirnya minta maaf. Ada teman saya istrinya 4, seumuran sama saya, satu kampus, istrinya 4, nggak ada yang izin, ujung-ujungnya minta maaf semua. Ya, 4 istrinya. Ya, ada yang lain? Ya, ya. Hah? Iya,
Jadi tidak menjadi syarat. Ya, tetapi perempuan jangan mau. Ya, perempuan jangan mau menjadi istri apa tadi? Istri jangan mau. Rugi dia. Sangat rugi. Yang rugi dia, yang rugi anaknya. Kemudian kalau laki-lakinya nggak soleh ya, kalau laki-lakinya soleh sih ya tidak masalah. Ini kalau laki-lakinya tidak soleh, tinggal begitu saja, nggak ada cerita, ya nggak ada cerita. Dia tidak, si perempuan tidak berhak menggugat, tidak ada catatannya. Ya, disarankan kalau kita punya anak perempuan jangan pernah mau nikah siri. Demikian. Ini praktisi ya. Oh, ini beliau menerangkan bukan bertanya nih. Oh, sekarang ada begitu. Oh, itu katanya Pak, ada pemutihan. Jadi bukan hanya pajak, pemutihan Pak. Bukan hanya pajak aja, pemutihan ternyata ya. Jadi pemutihan istri siri menjadi terang-terangan. Anak mendapatkan tanpa harus ada surat nikah. Ada? Boleh ya? Hah? Oh iya, nggak boleh. Ya, ini khusus Bapak. Ya. Ya. Mana? Apa? Iya. Oh. Ya. Oh, senang kita laki-laki, Pak. Ya. Kalau ada kayak gitu, laporin ke kita siapa orangnya. Ya. Ada ya? Ya. Ya tidak masalah. Di antara perkara sunnah yang ditinggalkan oleh perempuan sekarang, menawarkan diri. Di zaman Rasulullah itu menawarkan diri. Termasuk orang tuanya menawarkan anak perempuannya. Ya. Kalau dia tahu ada orang soleh, laki-laki soleh, dia tawarkan anak perempuannya. Kamu mau nggak nikah dengan anak saya? Ya, itu perkara sunnah. Ya. Nah, bagaimana kalau perempuan yang ngajak nikah siri? Ya, sah hukumnya, tidak masalah. Ya, dan tidak menjadi syarat laki-laki izin kepada istri tidak menjadi syarat. Ya, tetapi keadaban. Dalam hukum fikih itu ada namanya ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah yang tidak baik itu lebih utama. Ya, ujung-ujungnya pasti istri pertama akan tahu. Pasti. Ya, itu pasti. Ya, disembunyikan kayak manapun tetap akan ketahuan. Nah, khawatir nanti terjadi pertengkaran. Nah, itu ditutup kemungkinannya. Dan Rasulullah tidak pernah nikah kecuali disaksikan oleh semua istrinya. Coba baca kisah bagaimana nikahnya Rasul. Ketika Rasulullah nikah dengan istri berikutnya, itu waktu walimah, itu istrinya hadir. Ya. Rasulullah tidak pernah nikah sembunyi-sembunyi. Tidak pernah. Ya. Kecuali disaksikan oleh istri-istrinya. Ya, demikian. Silakan. Agak seru pula kalau poligami ini ya. Silakan, Pak. Saya kurang dengar, Pak. Mendekat sini, Pak. Oh iya. Sebab-sebab dibolehkan bercerai. Cerai itu dalam agama ada dua. Ada namanya talak, ada namanya khulu. Talak itu dari laki-laki, khulu dari perempuan. Cerai itu hak paten ada pada laki-laki. Ya, adapun perempuan sekedar meminta. Namanya khulu. Ketika suami tidak mau, sampai kapanpun perceraian tidak akan pernah terjadi. Ya,
Nah, adapun laki-laki bercerai itu jauh lebih mudah dari menghancurkan kerupuk. Ya, menghancurkan kerupuk itu butuh tenaga, tapi cerai tidak butuh tenaga. Jauh lebih mudah, jauh lebih ringan ya bercerai daripada menghancurkan kerupuk. Apalagi kerupuknya kalau sudah apa namanya itu? Sudah alot. Ya. Kenapa? Saya cerai kamu. Dalam bawah sadar terjadi perceraian. Ya. Kamu sekarang sudah tidak menarik seperti ibu saya kamu sekarang. Ya. Itu pintu cerai namanya zihar. Ya, zihar. Nah, ketika perempuan minta cerai yang bukan dalam alasan syar'i, maka perempuan ini tidak akan mencium wangi surga. Ya. Tiba-tiba usahanya turun. Perempuannya minta cerai. Ya. Dipaksa. Selama suami tidak mau, tidak akan terjadi perceraian. Tapi kalau tiap hari dituntut minta cerai, ya, akhirnya terjadi perceraian. Perempuan ini tidak akan pernah mencium wangi surga. Ya. Adapun terjadi perceraian, cerai itu halal tapi paling dibenci oleh Allah. Maka dalam agama kita, pintu pernikahan dipermudah, tapi pintu perceraian ditutup serapat-rapatnya. Bagaimana orang cepat nikah dan bagaimana orang tidak cerai. Pintu perceraian ditutup serapat-rapatnya. Ya. Apa sebab-sebabnya? Tentu sebab-sebabnya adalah sebab agama. Ya. Bukan sebab istri nggak bisa masak. Ya. Bukan sebab ya istri tidak bisa baca Quran. Itu sebab yang perlu bimbingan. Tapi kalau istri sudah ya tidak perhatian kepada suami karena dia lebih perhatian kepada kesibukan dunia, jalan sana jalan sini, dan dia tidak melayani suami secara biologis, ya alasannya capek, ya, dan ketika tidak dianugerahi keturunan oleh Allah, laki-laki boleh menceraikan istri, boleh, bukan harus. Ya. Nah, saya ulangi, cerai itu boleh, bukan harus. Artinya, selama bisa dibina, ya bina dulu. Makanya ada konsepnya. Dialog, musyawarah, sampai musyawarah antara dua keluarga. Sebagaimana dulu terjadi lamaran, mempertemukan dua keluarga. Untuk bercerai juga, bagaimana bercerainya itu antar keluarga membicarakan. Jangan antar istri dengan suami. Ya, jadi alasan-alasan syar'i, bukan alasan-alasan alasan dunia. Termasuk dalamnya adalah ya tidak mau melayani ya biologis ya, dan tidak bisa melayani secara biologis ya karena mungkin alasan sakit dan sebagainya, atau yang berikutnya ketika belum dianugerahi keturunan dalam waktu yang cukup lama. Ingat, boleh, bukan harus dicerai. Ya, mempertahankan tentu jauh lebih utama. Demikian. Ada yang lain? Silahkan. Tidak. Ketika dia tidak sengaja mengucapkan cerai dan di bawah alam sadar kondisi marah, maka tidak terjadi perceraian. Kalau kita tuh sharih, harus jelas dan memang dalam keadaan sadar. Ya, dalam keadaan sadar. Demikian. Kalau sudah terjadi pernikahan, sah hukumnya. Awalnya terpaksa, tapi kalau sudah terjadi, terpenuhi rukun syarat, ya
menjadi menjadi sah dan wajib bagi perempuan untuk berbuat baik kepada suami. Ini bukan pilihan orang tua, bukan pilihan saya. Ini pilihan orang tua saya. Dua dosanya kalau dia tidak berbuat baik kepada suaminya. Dosa yang pertama adalah dosa tidak berbakti kepada suami sahnya. Karena sudah sah dia menikah. Dan yang kedua, dia sengaja tidak berbuat baik kepada suami karena ingin memberikan efek jera kepada orang tuanya. Maka dosanya adalah dosa juga kepada orang tua. Siapa suruh nikah dengan dia? Orang saya nggak mau, ya. Tapi kan sudah sah dia nikah. Maka wajib dia berbuat baik kepada suaminya. Kalau dia tidak berbuat baik kepada suami karena alasan nikah dipaksa, dua dosanya. Dosa yang pertama, dosa mengabaikan hak suami. Dosa yang kedua, dia dosa kepada orang tua. Ya, demikian. Iya. Nabi katakan, tunkahul mar'atu li arba'atin. Perempuan itu nikahi karena 4. Ya, cantik, kaya, nasab, agama. Ya, cantik, kaya, nasab, dan agama. Ya. Nah, 4 inilah yang menghadirkan cinta. Ya. Kalau tidak, sampaikan kepada orang tua, saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Tapi kata Rasulullah apa? Orang tua memilih karena ini orang tuanya tahu ini laki-laki soleh, perempuannya nolak. Apa kata Nabi? Tunggu akan datang fitnah besar kepada perempuan ini. Ya, tunggu akan datang fitnah besar pada perempuan ini. Ya, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pekan depan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.